Pian ya. Ini sama nih. Malam Pak Wayan, namanya Ibu Maria Susanti. Mau tanya, kenapa orang baik itu lebih cepat dipanggil Tuhan? Nah, pertanyaan ini Pak, sebenarnya juga saya sering menjumpai. Banyak sekali orang yang terlalu baik itu meninggalnya lebih cepat. Tapi nggak tahu ini beneran apa enggak. Tapi kok saya mengamati juga sering kok iya ya temanku yang terlalu baik itu kok cepet banget meninggalnya gitu. Jadi kayak apa iya bunga yang paling indah di taman tuh yang diambil lebih dulu gitu. Meskipun juga nggak begitu juga kali. Iya, Nah, iya. maksud saya gini, terkadang kita itu menghabiskan banyak waktu sedih meratapi kehilangan kita terhadap orang-orang yang kita sayangi saat kemudian meninggal gitu ya. Meskipun debatable juga secara spiritual yang disebut mati itu apa gitu kan juga yang kamu lihat tuh adalah mayat, bukan bukan kematian, tidak ada kematian, yang ada adalah hidup selama-lamanya terus menerus gitu. Nah, apa fungsinya merefleksikan dan merenungkan kematian gitu? Oh Iya, iya, andai aku mati. Oh iya, andai anak-anak meninggal. Oh iya, iya, andai andai pasangan meninggal gitu. Selama ini kita tidak pernah melakukan hal iya, iya. itu gitu. Saya ingin ini Mm. dielaborasi secara lebih utuh, Pak. Yang pertama, kenapa kita sering membuat sebuah kesimpulan bahwa kenapa orang baik itu meninggalnya cepat? Heeh. Itu karena keinginan pikiran kita aja untuk memberi penilaian seperti itu. Oh, Contoh nih Mas Hendra, heeh. kalau kita lagi nonton film seru, pernah nggak bilang, aduh kok cepat banget sih Oh habisnya? iya. Iya. Tapi begitu filmnya membosankan, kok lama banget sih, gitu Iya, kan? iya, iya, iya. Nah, kalau ada orang ceramah, ceramahnya seru nih, kita nyaman. Aduh, kok cepat sekali 2 jamnya, gitu. Tapi kalau ceramahnya membosankan, baru 10 menit aja udah kita merasa, kok lama banget sih, gitu. Nah, pada orang-orang tertentu yang kita sebut buruk, kematiannya itu kita pingin lebih cepat terjadi. Tapi kepada orang baik, gitu, pada Iya, orang iya, baik, iya, kita iya. berharap dia bisa umurnya lebih Oh, panjang, gitu. bener, bener banget tuh, Harapan Pak. itu yang membuat kita kok banyak sekali orang, padahal kita tahu kan ada anak-anak kecil jamret misalnya atau anak remaja menjamret kemudian digebukin massa, kan juga koit juga di usia muda gara-gara digebukin massa gitu. Terus ada anak kecil belum belum apa sudah kebut-kebutan di jalan gitu, Hmm. kemudian mengalami kecelakaan gitu. Nah kan sesuatu yang misalnya ada anak suka mabuk-mabukan, lalu saking sukanya mabuk-mabukan sampai keracunan alkohol dan meninggal. Kita nggak melihat itu sebagai kok cepat banget sih anak muda ini hilang. Bukan, karena dia kita anggap ya udahlah, terserah kamu, itu salahmu sendiri. Tapi kalau orang baik, kita akan merasa kehilangan. Nah, muncullah istilah seperti itu Mas Hendra. Hmm. Nah kemudian apakah perlu kita melakukan meditasi misalnya? Meditasi membayangkan kematian itu akan kita alami. Tujuannya supaya kita menjadi pribadi yang selalu siap akan kematian. Itu bisa bermakna, bisa juga mencemaskan. Hmm. Banyak orang mencoba seperti itu. Makanya di Bali dikatakan, hati-hati belajar ilmu tentang kematian. Nanti bisa menjadi kecemasan spiritual termasuk ini. Kenapa? Karena setelah dia terus-menerus berpikir akan kematian, itu berbahayanya adalah muncul kecemasan. Tapi kalau belajarnya adalah belajar ilmu Bhairava misalnya, Mas Hendra. Ilmu Bhairava belajarnya kepada ilmu kematian, bukan membayangkan dirinya mati, seperti itu bukan. Ilmu kematian yang saya maksud, bagaimana dia belajar mematikan ego, mematikan kebencian yang menghancurkan, mematikan cinta yang melekat, bahkan mematikan dendam yang membuat dia menderita. Lebih bagus latihannya begitu. Latihan kematian, tapi kematian yang bermanfaat. Bukan kematian, meditasi kematian yang menyebabkan justru hadirnya kecemasan. Contoh nih, contoh. Kalau kita bayangkan diri kita pada akhirnya akan mati. Kira-kira kita mau ngapain lagi, Mas Hendra? Saya pernah masuk di wilayah itu, Mas Hendra. Akhirnya di sana saya paham, untuk apa juga saya punya banyak teman. Toh pada akhirnya saya mati, nggak ada yang nganter. Iya. Paling-paling diantar sampai di kuburan dan mereka ketawa-ketawa. Untuk apa saya mengumpulkan uang banyak?
Toh juga pada akhirnya saya nggak bisa bawa mati. Akhirnya semua itu, ilmu kematian di level itu membuat saya jadi nggak semangat menjalani kehidupan. Itu saya di usia sangat remaja malah Mas Hendra. Iya. Akhirnya, saya tinggalkan itu Mas Hendra. Tak takut mencintai bahkan. Toh juga, karena pernah mempelajari sebuah kitab suci di masa saya SMA. Oke. Akhirnya saya benar-benar menjaga diri saya, abai terhadap wanita, abai terhadap ini itu, abai terhadap duniawi. Itu pernah Mas Hendra. Tapi saya nggak cerita ke orang lain, untuk diri sendiri aja. Ngapain juga begini, toh juga begitu, gitu. Toh juga semuanya tidak ada gunanya, gitu. Sampai kemudian saya sadar, enggak. Kalau pelajaran spiritual harusnya memunculkan spirit, yaitu semangat. Yeah. Kalau justru memunculkan putus asa atau kehilangan motivasi, salah berarti saya belajarnya. Maka ketika saya ingin belajar ilmu kematian, yang penting untuk saya pelajarin di kehidupan ini adalah bagaimana mematikan ego ketika dia harus dimatikan. Bagaimana mematikan kebencian ketika harus dimatikan. Hal-hal yang dimatikan tapi memberi manfaat, itu jauh lebih penting. Oke. Baik Pak Wayan. Keren sekali jawabannya. Tapi menangis berlarut-larut karena ditinggalkan orang yang kita sayangi itu kan sebenarnya akarnya adalah kita terlalu attached, terlalu melekat sama kesementaraan. Benar. Ya. Nah, banyak guru spiritual memberikan advice untuk memberi pola kemelekatan itu. Salah satu caranya adalah dengan bermeditasi. Ya. Hanya saja meditasi ini dimaknai secara sempit gitu. Toh kalau misalnya kita bicara tentang mind, body, and spirit gitu ya. Sebenarnya memang yang paling jujur itu adalah kalau diangan-angan, memang tubuh sih yang paling jujur gitu. Kita tahu pikiran kayak gitu. Kita tahu kalau ngomong spiritual ya, banyak yang halu dan lain sebagainya gitu juga. Kalau yang nggak bener gitu ya. Tapi kalau kemudian kita rajin mendengarkan tubuh gitu ya, membaca pesan-pesan tubuh gitu, kayaknya hidup juga awet juga gitu. Nah, memaknai meditasi secara lebih utuh barangkali Pak Wayan, supaya memang menurutku secara pribadi salah satu cara untuk memutus pola kemelekatan itu ya dengan meditasi gitu. Bagaimana menjabarkan ini secara utuh? Tadi kan cerita meditasi itu adalah pergi menjumpai, tetapi untuk sebuah tujuan. Oke. Menjumpai tubuh, kecerdasan bawah sadar untuk sebuah tujuan rezeki dan sebagainya. Atau menjumpai kecerdasan atas sadar untuk cari pengetahuan misalnya. Tapi ada juga momen meditasi di mana kita hanya terhubung dengan tubuh, hanya untuk menjalin rasa, tidak ngapa-ngapain, tidak memintanya untuk memberikan sesuatu di masa depan, hanya untuk berterima kasih. Terima kasih wahai tubuhku, sudah menemaniku selama ini. Maaf banyak pesan-pesanmu yang kuabaikan gitu. Terima kasih jiwa sudah menemaniku. Ini anggaplah jiwa itu ayah kita. Terima kasih ayah sudah tetap di dalam tubuh ini bersamaku. Terima kasih ibu sudah menemaniku di sini. Jadi kita ini seperti anak yang digenggam kanan kiri tangan kita untuk diajak kemana-mana. Kita minta ibu antar ke sana, tubuh nganter. Bapak itu bagus nggak? Jiwa ngasih tanda gitu. Sehingga kita ini seperti si anak yang lagi diajak kemana-mana oleh ayah dan ibunya di dalam diri ini. Nah, kita hanya butuh meditasi atau sebuah ruang jeda hanya untuk boleh berterima kasih, boleh untuk ya seperti anak yang nggak ngapa-ngapain. Dia nggak minta bu buatkan nasi bu ini, bukan. Dia hanya datang ke ibunya untuk dipeluk, untuk kemudian dielus-elus. Nah, kadang kita hanya butuh meditasi sebagai ruang di mana kita dan tubuh ini hadir utuh. Aku telah punya ayah dan ibu di dalam diriku. Hadir utuh aja, nggak ngapa-ngapain. Tidak untuk meminta, tidak untuk menuntut, nggak ada lagi tuntutan, nggak ada ini, hanya ada rasa syukur dalam kebersamaan yang utuh itu. Nah, meditasi seperti itu
sudah jarang kita lakukan, Mas Hendra. Oke. Kebanyakan kita meditasi, ada yang meditasi untuk istirahat, berlari dari hal-hal yang dia takutin di luar, Iya, pelarian aja. pelarian aja. Iya. Ya. Atau seperti si anak kecil yang lari kepada ibunya Mm-mm. untuk menangis di pelukan ibunya, tapi sebenarnya ingin berlindung. Hmm. Tapi ada lagi satu anak yang datang kepada ibunya untuk dipeluk ibunya. Geng. Tidak untuk menangis karena ketakutan, tidak untuk minta ini itu, tetapi hanya thank you mom gitu. Mm-mm. Makasih ibu. Iya. Ya. Coba dilakukan meditasi berpelukan dengan ayah dan ibu di dalam. Itu Nah, rasanya beda. itu kalau dilakukan secara konsisten, terus-menerus, bisa jadi sebagai tools atau cara untuk mereprogramming diri kita, gitu ya Pak kira-kira ya. Iya. Menjadi pribadi yang baru, gitu Iya. ya. Kita perlu menjadi pribadi yang utuh. Mm-mm. Utuh di mana satu keluarga ini, ayah, ibu, dan anak ini utuh. Saling menjaga. Si pikiran menjaga tubuh, si pikiran menjaga jiwa, si jiwa menjaga pikiran, si tubuh menjaga pikiran. Mm-mm. Kadang kalau Mas Hendra ingat nggak Mas Hendra? Kalau Mas Hendra punya anak kecil, tiba-tiba si anak itu berbohong. Kita pasti si ibu mengingatkan. Nah sama, kadang dalam hidup ini pikiran itu berbohong. Dia berbohong, tiba-tiba muncul rasa gatal. Misalnya apa? Gatal di hidung. Kamu bohong. Atau di mata, jangan dong kamu ngelihat sesuatu yang nggak baik. Gitu. Nah jadi tubuh kita mengingatkan kita melalui gejala di mata, telinga, hidung. Atau di mulut. Karena kita diajarkan untuk tidak melihat hal yang salah, tidak mendengar hal yang salah, tidak bicara yang salah. Itu si anak sering diajarkan. Nah, kapan kita berbohong? Biasanya kita yang tahu ada rasa gatal di sini udah saya berbohong sebenarnya. Oh iya. Nah, kalau orang dewasa bisa nutupin. Kadang telinganya pura-pura gini gitu. Itu lagi-lagi soal tubuh itu jujur banget ya. Jujur. Dia tidak ingin si pikiran si anak ini berbohong. Iya. Jangan bohong nak gitu. Karena begitu kamu bohong, kamu sedang terputus hubungan dengan ibu. Ibu nggak suka anak yang bohong. Nah, tubuh ini, kecerdasan bawah sadar ini nggak suka pikiran yang bohong. Karena kenapa? Kalau pikiran sering bohong, nanti si tubuh ini bingung. Ini anakku lagi jujur, apa lagi bohong gitu. Oh, Gitu. teman-teman, Susah. jadi setelah mendengarkan penjelasan ini, kayaknya memang yang paling bagus kita mulai praktik untuk berdialog, ngobrol, menyapa ibu semesta kita lewat tubuh, gitu ya. Mengucapkan terima kasih pada setiap bentuk tubuh, mulai dari rambut, mulai dari mata, sampai semuanya organ tubuh kita ucapkan terima kasih. Dan itu adalah wujud dari meditasi yang paling nyata, dan banyak sahabat-sahabat yang sudah mengerjakan itu dan dirinya mulai berubah jadi lebih baik. Ini salah satu cara untuk mereprogramming diri kita untuk tumbuh menjadi orang yang baru dan lebih utuh dan lebih bisa bersyukur dalam hidup gitu. Dan kita tahu salah satu magnet rezeki adalah syukur gitu teman-teman ya. Kalau kita nggak bisa mensyukuri terhadap apa yang sudah kita terima lewat tubuh kita yang sehat, ya mana mungkin kita bisa ditambah gitu ya. Saya pikir ini teman-teman dialog saya dengan guru kita Dr. Iwayan Mustika. Habis ini kita akan break terlebih dahulu karena kita akan bikin konten untuk teman-teman yang pelanggan. Buat teman-teman yang belum jadi pelanggan, silahkan untuk jadi pelanggan premium di Ngadi Roso. Terima kasih banyak Pak Wayan Mustika. Nanti kita lanjutkan sama-sama. lagi.